Pada suatu ketika, hiduplah seorang wanita muda bernama Rada bersama ayahnya. Mereka sangat miskin. Kesehatan ayahnya semakin memburuk setiap hari dan ia terus-menerus khawatir tentang tanggung jawabnya untuk menikahkan Rada. Rada sangat cantik. Suatu hari seorang pengusaha bernama Krishna datang ke kota mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia memulai perjalanan pulang, namun merasa haus di tengah jalan. Ia pun mencari-cari air di sekitarnya. Pada saat yang sama, Rada kebetulan sedang berjalan melewati jalan itu sambil membawa kendi air. Melihat kendi air di tangannya, Krishna berkata, "Halo, saya sangat haus. Bisakah kamu memberiku sedikit air?" Tanpa berkata apa-apa, Rada menyerahkan air itu kepadanya. Krishna pun minum dan mengucapkan terima kasih padanya. Tiba-tiba, seorang pria muncul sambil memanggil-manggil nama Rada. "Rada, ayahmu telah meninggal dunia. Aku datang untuk memberitahumu," kata pria itu. Rada menjatuhkan kendi airnya dan segera berlari pulang. Melihat Rada bergegas, Krishna pun mengikutinya. Sesampainya di sana, Krishna pun memahami situasinya. Rada sangat terpukul dan ia menatap tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Krishna berkata, "Aku Krishna, aku seorang pedagang dan tinggal di kota terdekat. Jika kamu bersedia, aku ingin menikahimu." Memahami keadaannya, Rada pun setuju. Pada hari yang baik, mereka berdua menikah. Krishna memiliki seorang ibu. Ibunya adalah wanita yang berhati jahat. Karena Rada bukan berasal dari keluarga kaya, ibu Krishna sering menghina dirinya. Ia terus-menerus mengingatkan Rada bahwa ia tidak punya keluarga dan membuat hidupnya menjadi sulit. Namun ia tidak pernah bersikap seperti itu saat Krishna ada di rumah. Suatu hari, Krishna harus pergi ke kota lain untuk urusan bisnis. Ia memberitahu Rada bahwa mungkin ia akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk kembali. Rada merasa sedih dan bertanya apakah ia bisa ikut bersamanya. Krishna berkata, perjalanannya terlalu berat, tidak akan mudah bagi seorang wanita untuk menghadapinya. Rada menjawab, "Lihat, ibumu sangat sering menyusahkanku. Jika dia tahu kau akan pergi selama 3 bulan, keadaannya akan semakin buruk. Itulah sebabnya aku ingin ikut denganmu." Dia menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di rumah saat Krishna tidak ada. Krishna berusaha menenangkannya. "Kau salah paham padanya," katanya. "Ibuku orang yang baik. Hanya saja semuanya masih baru dan sekarang kita baru menikah beberapa hari. Semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi." Dan dengan itu Krishna pun berangkat untuk melakukan perjalanannya. Ibu Krishna mendengar seluruh percakapan itu dari kamar sebelah. Setelah Krishna pergi, ia sangat marah karena Rada telah berbicara buruk tentang dirinya kepada putranya. Dengan penuh amarah, ia mengurung Rada di sebuah kamar. "Kamu tetap di sini saja," teriaknya. "Kita lihat apa yang kamu pelajari setelah 5 hari tanpa makanan." Ia membanting pintu dan menguncinya dari luar. Rada terjebak. 2 hari pun berlalu. Rada duduk di dalam kamar yang terkunci, lemah dan kelelahan. Rada berpikir dalam hati, "Sudah 2 hari, aku kelaparan. Jika aku tetap seperti ini selama 3 hari lagi, mungkin aku tidak akan selamat. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri." Namun ia tahu, jika ia keluar begitu saja sebagai dirinya sendiri, seseorang mungkin akan mengenalinya dan mengirimnya kembali. Jadi, ia mengenakan pakaian suaminya, mengikat rambutnya, dan menyamar sebagai seorang pria. Ia mengambil sebuah kantong kecil berisi emas, keluar dengan hati-hati, dan meninggalkan rumah dengan berpakaian seperti seorang musafir. Untuk mencapai kota berikutnya, ia harus melewati sebuah hutan. Setelah berjalan beberapa saat, 2 perampok muncul di jalan. Mereka menghadangnya dan berkata, "Serahkan semua emas yang kau bawa." Rada tetap tenang. "Jika kalian tidak menyakitiku," dia katanya, "aku akan meninggalkan emas ini di sini dan pergi." Salah satu perampok setuju dan memerintahkannya untuk meletakkan kantong itu.
Raja membungkuk pura-pura meletakkan kantong itu di tanah. Pada saat itu, ia dengan cepat mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke sarang lebah yang tergantung di pohon tepat di atas para perampok. Aku melempar, dan sekawanan lebah marah keluar menyerang para perampok, menyengat mereka di seluruh tubuh. Saat mereka berteriak dan lari mencari perlindungan, Rada memanfaatkan kesempatan itu dan berlari masuk lebih dalam ke hutan. Ketika malam tiba, ia melihat sebuah gua di dekatnya dan memutuskan untuk berlindung di sana. Namun saat ia mulai beristirahat, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam gua. Dengan rasa ingin tahu namun tetap waspada, ia mengintip lebih jauh ke dalam dan betapa terkejutnya dia. Ia melihat sosok hantu seorang ibu dan 2 anak hantu di dalamnya. Di dalam gua, Rada bersembunyi di balik sebuah batu, nyaris tak bernafas saat ia mendengarkan. Salah satu anak hantu berkata, "Bu, aku benar-benar ingin makan daging manusia hari ini. Tolong carikan untuk kami sekarang, bagaimanapun caranya." Ibu hantu itu menjawab, "Itu tidak mungkin selama Raja masih hidup. Jika dia tahu kita telah memakan manusia, dia akan mengurung kita dengan rantai dan menusuk kita sampai mati. Tapi Raja tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu dia mati, kita akan bebas. Saat itu kita bisa makan manusia sebanyak yang kita mau." Anak hantu itu bertanya, "Tapi bagaimana ibu tahu Raja akan segera mati?" Suatu hari, demi kesejahteraan rakyatnya, sang raja melakukan yagnam suci. Malam itu, sebagai bagian dari nazar ritual, ia tidur di lantai. Saat ia tertidur, seekor lalat aneh masuk ke telinganya dan bertelur tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Seiring waktu, telur-telur itu menetas dan serangga-serangga tersebut mencapai otak sang raja, menyebabkan sakit kepala yang tak tertahankan. Dokter, pendeta, dan tabib dari seluruh kerajaan mencoba segala macam pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Tersembunyi di dalam gua, Rada mendengarkan saat hantu anak berkata, kalau dia hanya mengeluarkan serangga-serangga itu dari kepalanya, sakit kepalanya pasti hilang, kan? Hantu ibu itu mengangguk. Ya, tapi hanya aku yang tahu cara mengeluarkannya. Para hantu anak menjadi bersemangat. Ceritakan pada kami, ceritakan Bu, bagaimana cara mengeluarkannya. Akhirnya, hantu ibu itu mengungkapkan rahasia untuk menyingkirkan serangga-serangga tersebut. Dia berkata, Raja harus mengoleskan minyak kelapa ke rambutnya dan berdiri di bawah terik matahari. Kepalanya harus menjadi sangat panas. Lalu sebuah pipa harus diletakkan dengan satu ujung di dekat telinganya dan ujung lainnya dicelupkan ke dalam pot berisi air dingin. Panas itu akan membuat serangga-serangga itu menjadi gila. Mereka akan mencari tempat yang sejuk. Satu persatu, mereka akan merayap melalui pipa ke dalam air dingin. Setelah semuanya keluar, sakit kepala raja akan hilang dan dia akan benar-benar sembuh. Rada dengan saksama mendengarkan semua yang dikatakan hantu itu malam itu, lalu beristirahat di dalam gua. Keesokan paginya, dia melanjutkan perjalanannya. Saat dia tiba di sebuah kota terdekat, dia mendengar sebuah pengumuman menggema di jalan-jalan. Perhatian semuanya, Raja sedang menderita sakit kepala parah. Jika ada yang bisa menyembuhkannya, mereka akan diberi hadiah besar. Rada langsung teringat semua yang ia dengar di dalam gua. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju ke istana kerajaan. Dia menyamar sebagai seorang pria. Radha mendekati para penjaga dan berkata, saya bisa menyembuhkan raja. Dia dibawa ke ruang sidang istana. Melihat penampilannya, raja mengira dia adalah tabib laki-laki dan memerintahkan agar pengobatan segera dimulai. Rada membuat raja berdiri di bawah terik matahari. Seiring waktu berlalu, kepala raja semakin panas. Lalu ia membawa sebuah pot berisi air dingin dan meletakkan salah satu ujung pipa di dekat telinga raja, sementara ujung lainnya dicelupkan ke dalam air. Seperti yang dijelaskan oleh hantu,
Serangga di dalam kepala raja tidak tahan dengan panasnya. Satu persatu mereka merayap melalui pipa dan jatuh ke dalam air dingin. Beberapa saat kemudian, sakit kepala raja pun hilang. Ia berdiri, merasa benar-benar normal kembali. Obatnya berhasil. Sang raja diliputi rasa syukur, berkata, "Wah, wah, kau menyelamatkan hidupku. Mintalah apa saja, kau akan mendapatkannya." Radha membungkuk hormat dan berkata, "Yang mulia, saya bukan manusia." Seluruh pengadilan terdiam. Radha kemudian mengungkapkan jati dirinya dan menjelaskan semuanya, bagaimana dia menyamar untuk melarikan diri dari ibu mertuanya yang kejam, rasa sakit yang dialaminya, dan bagaimana dia mengetahui obatnya dari gua hutan. Raja mendengarkan dengan saksama. Ia segera memanggil ibu mertua Radha ke pengadilan. Raja menggelegar, "Jika kau berani menyakiti Radha lagi, anggap itu hari terakhirmu hidup." Raja memberikan hadiah atas keberanian, kecerdasan, dan kejujurannya. Sejak hari itu, Radha diperlakukan dengan kehormatan dan kasih sayang di rumahnya. Ibu mertuanya tidak pernah lagi berani memperlakukannya dengan buruk atau tidak adil. Dan akhirnya, Radha, Krishna, dan seluruh anggota keluarga mereka hidup dengan sangat bahagia selamanya.